Malam 1 Maret 2004, Juminem menelepon Siti. Kali ini ia bilang rencananya benar-benar akan dijalankan. Lewat tengah malam, masuk tanggal 2 Maret 2004, Siti naik taksi menuju blok flat tempat Esther tinggal di Loyang Avenue. Mereka bertemu di bawah, duduk sebentar di bangku, lalu naik ke flat. Sesampainya di sana, eksekusi pun berlangsung. Begitu masuk ke kamar, Juminem langsung menutup wajah majikannya dengan bantal. Esther berontak sekuat tenaga. Siti cepat-cepat mengikat kakinya dengan tali. Mereka sama-sama memukul, bahkan kepala Esther dipukul dengan botol wine. Hingga akhirnya tubuh sang majikan diam tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia perTKW-an dan perTKI-an di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. 5 tahun pasca Krismon yang melanda Indonesia di tahun 1998, kemiskinan itu masih terasa di mana-mana. Rakyat belum benar-benar bisa move on dari keterpurukan. Dan beban itu masih dirasakan oleh banyak orang, termasuk 2 TKW asal Indonesia yang akan kita bahas kali ini. Di kasus ini, harapan mereka untuk memperbaiki nasib keluarga justru berakhir tragis. Bukannya berhasil mengangkat martabat keluarga, kedua TKW ini malah harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi. Mereka didakwa bersama-sama menghabisi nyawa sang majikan dengan cara yang begitu mengejutkan. Lalu, siapa sebenarnya kedua TKW ini? Apa motif dibalik perbuatan mereka? Tanpa berlama-lama lagi ya guys, yuk kita langsung saja bahas kasusnya. Check it out. Kasus ini sudah begitu lama ya guys, sampai-sampai tidak banyak info atau berita yang didapat secara lengkap. Namun, menurut catatan dari Wikipedia, Litigation, dan Detik News, Juminem adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Kelahiran Lampung 1985. Ayahnya bernama Kadiman dan ibunya Sukiyem. Mereka adalah orang tua sederhana yang menghidupi ke-7 anaknya dengan bekerja sebagai petani. Dari semua anak-anaknya Pak Kadiman, Juminem lah yang dikenal sebagai satu-satunya yang cukup menonjol dalam hal kepintaran. Hal itu terbukti dari prestasi di sekolah, di mana ia sering meraih peringkat dan akhirnya berhasil menempuh pendidikan hingga tingkat SMA. Juminem bukan hanya dikenal pintar, tapi juga memiliki empati yang sangat besar, lincah, ekstrovert, dan baik kepada orang tuanya maupun kepada kakak-kakaknya. Di sela libur sekolah, ia kerap membantu orang tuanya di sawah. Dalam pikirannya, setidaknya itu bisa sedikit meringankan beban mereka yang sehari-harinya bekerja keras demi keluarga. Rasa empati itu terus ia bawa hingga dewasa. Setelah lulus SMA, Juminem dengan berani mengambil keputusan besar, merantau ke negeri orang. Bukan kota biasa guys, melainkan langsung ke luar negeri, yaitu Singapura. Saat itu usianya baru saja genap 18 tahun. Dalam kasus ini ada satu karakter lain yang tidak kalah penting, yaitu Siti Aminah. Ia adalah gadis yang sangat muda, lahir pada tanggal 5 April 1988. Saat peristiwa ini terjadi, usianya itu baru 15 tahun guys. Siti Aminah merupakan anak tunggal dari keluarga bersuku Jawa yang menetap di Timur Timur. Berbeda dengan Juminem, di sekolah Siti dikenal sebagai pemalu dan cenderung introvert. Ia tidak banyak memiliki teman. Dari sisi akademik pun, kabarnya prestasi Siti tidak terlalu menonjol. Hal itu terlihat dari nilai rapot yang biasa-biasa saja. Tak jauh berbeda dengan Juminem ya guys, kehidupan Siti Aminah juga penuh dengan kemiskinan. Sejak lahir, ketika beranjak remaja, ia semakin sering melihat orang tuanya kesulitan. Bahkan untuk sekedar makan saja terasa begitu berat. Ditambah lagi hutang keluarga yang menumpuk membuat keadaan semakin sulit. Siti sebagai anak tunggal merasa tidak tega melihat orang tuanya yang terus-terusan ditagih hutang dan hidup dalam tekanan. Hatinya merasa teriri setiap kali menyaksikan penderitaan itu. Meski usianya baru 15 tahun, Siti nekat mencari jalan keluar. Ia mendaftar untuk menjadi seorang TKW dengan harapan bisa membantu orang tuanya melunasi hutang. Padahal ya guys, aturan saat itu jelas. Usia minimal untuk bekerja di luar negeri adalah 20 tahun.
Namun karena tekadnya yang begitu besar, Siti memberanikan diri memalsukan umur demi bisa lolos dan berangkat bekerja. Nah, itu tadi ya guys, dua sosok wanita dengan latar belakang yang berbeda, tapi sama-sama terjebak dalam situasi yang tidak pernah mereka sangka. Persekongkolan keduanya dalam menghilangkan nyawa sang majikan lahir dari sakit hati dan tekanan depresi yang sudah lama dipendam. Sekarang yuk kita masuk ke perjalanan hidup mereka, bagaimana Siti dan Juminem akhirnya bersama-sama berangkat ke Singapura, bagaimana takdir mempertemukan mereka hingga bersahabat, dan pada akhirnya kisah mereka harus berakhir di balik jeruji besi. Singapura, 2 September 2003. Perkenalkan, ini Nyonya Esther. Beliau akan menjadi majikan kamu sekarang hingga 2 tahun ke depan. Semoga cocok dan betah ya, ucap seorang staf agensi sambil memperkenalkan Nyonya Esther kepada Juminem. Sedikit latar belakang tentang sang majikan. Esther Ang Im Swan adalah seorang wanita keturunan Tionghoa, warga asli Singapura, kelahiran tahun 1957. Dan kesehariannya sibuk bekerja sebagai purchasing officer. Dalam perjalanan hidupnya, ia sudah 2 kali menikah, namun keduanya berakhir dengan kegagalan. Dari pernikahan pertamanya dengan seorang pria bermarga Lim, Esther dikaruniai seorang putri yang kini telah beranjak dewasa, bernama Michelle Lim. Sementara dari pernikahan keduanya dengan seorang laki-laki yang bernama Jack Bun juga kandas. Ia memiliki 2 anak laki-laki, tapi identitas kedua putra itu dirahasiakan oleh pemerintah Singapura. Namun, diketahui bahwa usia mereka masing-masing 11 tahun dan 12 tahun. Hak asuh kedua putra Nyonya Esther diserahkan sepenuhnya kepada mantan suami dan mantan boomernya yang tinggal di kawasan Pasiris. Sedangkan Nyonya Esther sendiri tinggal bersama putri sulungnya. Disclaimer ya guys, ada perbedaan catatan soal alamat ini. Wikipedia menuliskan Nyonya Esther tinggal di Carissa Park Condominium di Loyang Avenue. Sementara di putusan pengadilan tidak ada detail alamat yang disebutkan. Jadi untuk alur cerita kali ini kita pakai versi Wikipedia ya. Terus bagaimana dengan satu lagi ya Bu? Kapan dia bisa segera datang untuk menjaga anak-anak saya yang di Pasiris? Tanya Nyonya Esther kepada staf agensi dengan nada penuh harap. Untuk yang satu itu masih dalam proses administrasi dan pemberkasan dokumen ya Nyonya. Kalau semua urusan sudah selesai, pasti akan segera kami kabari. Kemungkinan besar bulan depan, jawab staf agensi menjelaskan. Baiklah ya Bu, terima kasih, saya tunggu kabar baiknya, ucap Nyonya Esther sambil mengangguk pelan. Dalam perjalanan pulang dari agensi, di dalam mobil, Michelle duduk di kursi depan menemani mamanya, sementara Juminem duduk di bangku belakang dengan pakaian sederhananya. Nyonya Esther menoleh lewat kaca spion dan membuka percakapan. Juminem, kamu sudah tahu isi kontrak kerjamu kan? Tanyanya tenang. Iya Bu, jawab Juminem pelan. Gaji saya $240, tapi 6 bulan pertama dipotong 230, jadi cuma sisa $10 setiap bulan. Nyonya Esther menghela nafas singkat lalu berkata, ya begitulah aturan dari agensi, semoga kamu kuat menjalaninya. Juminem hanya menunduk, tersenyum tipis, dalam hatinya, ia sadar perjalanan barunya di negeri orang ini tidak akan mudah. Beberapa hari setelah mulai bekerja di rumah Nyonya Esther, konflik pun tidak terhindarkan. Juminem perlahan menyadari bahwa majikannya itu adalah sosok dengan sifat OCD, yaitu perfeksionis dan terobsesi pada kebersihan. Mulai dari cara menyapu, mengepel, hingga memasak. Semuanya itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan Nyonya Esther. Tidak ada ruang untuk kesalahan, bahkan untuk kesalahan hal-hal sepele sekalipun. Puncaknya pernah suatu kali Juminem dipukul dengan remote TV hanya karena masalah kecil. Sejak saat itulah benih depresi mulai menghinggapi hatinya. Kesepian itu ia tuangkan dalam diari kecil yang selalu ia simpan diam-diam. 26 September 2003. Ia menulis betapa ia kesepian, rindu rumah, rindu pacarnya si Harry. Ia bercerita juga bahwa majikannya cerewet, sering marah, tapi semuanya ia tahan demi uang. Bahkan dalam tulisannya terselip campuran bahasa Jawa. Ungkapannya rindu ingin pulang, juga nasihat untuk kakaknya soal hubungannya. Dilanjutkan 30 September 2003. Hari-hariku dilalui dalam kesepian tanpa teman. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya sebulan kemudian, tepat pada Oktober 2003,
datanglah seorang helper baru dari Indonesia, Siti Aminah. Namun berbeda dengan Juminem, Siti tinggal bersama Tuan Cek Bun di Pasiris untuk menjaga kedua putra Nyonya Esther. Setiap kali anak-anak itu berkunjung ke rumah ibunya yang di Loyang Avenue, disitulah Juminem dan Siti akhirnya bisa bertemu. Hari itu Jumi kembali mendapat omelan dari Nyonya Esther. Namun kali ini di sampingnya ada Siti Aminah yang kebetulan berada di rumah itu. Tak lama Siti dipanggil ke kamarnya Esther untuk membicarakan soal kontrak kerjanya. Gajinya pun tidak jauh berbeda dengan Jumi. Siti digaji $230, tapi 6 bulan pertama harus dipotong $220. Artinya ia sama seperti Jumi, hanya menyisakan $10 setiap bulannya. Ketika keluar dari kamar, Siti mendapati Jumi menangis. Dengan lembut, ia memeluk sahabat barunya itu. Jumi merasa sudah tidak kuat lagi bekerja bersama Nyonya Esther. Hatinya hancur karena ia baru saja meminta izin untuk merasakan suasana lebaran bersama teman-teman TKW di luar. Tapi permintaannya itu ditolak mentah-mentah. Malam itu, ketika Siti harus kembali ke Pasiris bersama kedua putra Nyonya Esther, Jumi ditinggalkan sendirian di kamarnya. Ia kembali menuangkan isi hatinya ke dalam diari kecilnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Oktober 2003. Besok Idul Fitri. Seharusnya aku senang bersama keluarga, tapi aku malah bekerja tanpa henti. Aku sedih sekali. Demi uang 1 sen pun aku harus tinggalkan segalanya. Ya Tuhan, apakah ini jalan hidupku? Sampai kapan aku harus terima ini semua? Aku ingin lari dari kenyataan ini Tuhan, tapi aku tidak bisa. Waktu terus bergulir hingga ketika Desember tiba menjelang perayaan Natal, Jumi kembali menulis sebuah catatan pedih. Malam Natal 24 Desember 2003. Besok Natal, lalu tahun baru. Hari-hariku lewat dalam kesepian. Ya Tuhan, cepatkanlah waktu supaya aku bisa segera pulang ke negaraku. Semoga di tahun baru, pekerjaanku lebih baik dan majikan jadi lebih pengertian. Bukan hanya Jumi, Siti pun tidak luput dari amarah Nyonya Esther. Bahkan anak bungsunya yang berusia 11 tahun itu ikut-ikutan bersikap kasar, memarahi, bahkan memukul Siti. Namun berbeda dengan Jumi yang berani menangis dan mencurahkan isi hati lewat tulisan, Siti memilih memendam semuanya. Sifatnya yang introvert dan pendiam membuat luka batin itu terkubur dalam-dalam. Hari-hari mereka pun bergulir dengan rutinitas yang sama. Siti dan Jumi hanya bisa bertemu ketika anak-anaknya Nyonya Esther berkunjung. Di momen singkat itulah mereka merasa sedikit terhibur, seolah menemukan sahabat sejati di negeri orang. Waktu berjalan hingga tiba Februari, saat perayakan Imlek dari keluarga besar Nyonya Esther, mereka berdua sempat mendapat angpau. Siti menyimpannya baik-baik, sedangkan Jumi mengalami hal lain. Angpau $300 miliknya justru dipinjam Nyonya Esther untuk bermain mahjong. Namun hingga kapanpun uang itu tidak pernah kembali. Saking frustasi dan depresinya yang tidak bisa lagi ia tahan, pada tanggal 24 Februari 2004, Jumi meluapkan isi hatinya kepada Siti Aminah. Jumi cerita bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi menahan perlakuan kasarnya Nyonya Esther. Sering dimarahi, dipukul, bahkan pernah dihantam dengan menggunakan remote TV. Ia juga merasa dilecehkan karena dibilang tidak bisa masak. Ditambah lagi uang angpaunya $300 miliknya yang dipinjam Nyonya Esther untuk main mahjong tidak pernah dikembalikan. Hari itu, Jumi sempat mengutarakan niatnya untuk mengeksekusi majikannya. Namun Siti menolak karena terlalu mendadak dan berbahaya. Beberapa hari kemudian, antara tanggal 26 sampai 28 Februari 2004, Nyonya Esther sempat berlayar naik kapal pesiar. Selama itu, Jumi menginap di rumah Cek Bun, mantan suami Esther yang tinggal bersama kedua anaknya di Pasiris. Disitulah Jumi dan Siti semakin banyak mengobrol hingga akhirnya Jumi kembali membicarakan rencana kelamnya. Malam 1 Maret 2004, ketika Nyonya Esther kembali dari berlayar, Juminem menelpon Siti. Kali ini ia bilang rencananya benar-benar akan dijalankan. Siti yang semulanya ragu akhirnya mengiyakan. Lewat tengah malam, masuk tanggal 2 Maret 2004, Siti naik taksi menuju blok flat tempat Esther tinggal di Loyang Avenue. Mereka bertemu di bawah, duduk sebentar di bangku, lalu naik ke flat. Sesampainya di sana persiapan dilakukan. Jumi berganti pakaian serba hitam agar tidak mudah dikenali jika majikannya terbangun. Ia juga mengenakan sepatu olahraga. Sedangkan Siti sendiri membawa seutas tali dari rumah Cek Bun yang rencananya untuk mengikat kaki korban. Eksekusi pun berlangsung. Begitu masuk kamar, Jumi langsung menutup wajah majikannya dengan bantal. Esther melawan, berontak sekuat tenaga, lalu Siti cepat-cepat mengikat kakinya dengan tali.
Mereka berdua memukul, bahkan melompat-lompat di perut Nyonya Esther. Dalam paniknya, Jumi sempat berlari ke dapur mengambil pisau. Namun Siti berhasil mencegahnya. Pisau itu dikembalikan dan sebagai gantinya, Siti mengambil sebotol wine dari kulkas. Botol itu mereka gunakan bergantian untuk memukul kepala Nyonya Esther. Namun Nyonya Esther tetap menjerit. Akhirnya Jumi melilitkan tangannya di leher Nyonya Esther. Lalu Siti ikut membantu sampai akhirnya tubuh Nyonya Esther diam tidak bergerak. Setelah korban meninggal, mereka mengatur ulang posisi Nyonya Esther di tempat tidur, menutupnya dengan selimut agar tampak seperti sedang tidur. Lalu mereka mengambil kunci di laci, menemukan uang tunai sekitar $8.020, buku tabungan pos B, kartu kredit, dan 2 cincin emas. Jumi bahkan memalsukan tanda tangan Nyonya Esther pada cek senilai $25.000 atas nama Siti, meskipun ada satu cek lain dibuang karena tanda tangannya jelek. Untuk memperkuat alibi, Jumi memberikan 2 cincin emas itu kepada Siti agar kasus ini tampak seperti perampokan. Di pagi hari di tanggal yang sama, 2 Maret 2004, seperti rutinitas biasanya, pagi itu Jack pun datang menjemput mantan istrinya di flat Loyang Avenue untuk berangkat bekerja. Ia menunggu di dalam mobil awalnya, namun lama ditunggu, Nyonya Esther tidak kunjung turun. Merasa ada yang janggal, lalu Jack pun naik ke flat. Saat membuka pintu kamar, ia dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Tubuh Nyonya Esther sudah terbujur kaku, dingin dan tidak lagi bernafas. Paniklah Jack pun dan segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian aparat kepolisian tiba, olah TKP pun dilakukan. Memeriksa jasad, mengumpulkan barang bukti, dan menanyai saksi-saksi di sekitar flat. Dari awal polisi mencurigai Jumi karena kesaksiannya terdengar berbelit-belit. Ia pun dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Di ruangan interogasi, Jumi akhirnya tidak mampu lagi menahan tekanannya. Dari mulutnya keluar nama Siti Aminah, sahabat sesama TKW yang ternyata ikut terlibat. Polisi segera bergerak cepat ke Pasiris, tempat Siti bekerja di rumah Jack Boon. Saat menggeledah kamarnya, mereka menemukan bukti mencolok, sejumlah uang tunai, cek palsu dengan tanda tangan Nyonya Esther, dan 2 buah perhiasan emas. Bukti itu menguatkan peran Siti dalam kejahatan ini. Tanpa bisa mengelak lagi, Siti digelandang oleh polisi, menyusul Jumi yang lebih dulu ditangkap. Kedua gadis belia itu kini resmi menjadi tersangka dalam kasus pengeksekusian mengerikan di flat Loyang Avenue. Setelah penangkapan Jumi dan Siti Aminah, kabar ini pun sampai ke tanah air. KBRI Singapura segera turun tangan. Mereka tidak mau 2 anak bangsa ini berjuang sendirian di negeri orang. Tim pengacara pun dikirim untuk mendampingi mereka di persidangan. Di sisi lain, jaksa penuntut umum juga sudah siap dengan tim tangguh mereka. Dari awal dakwaan berat pun langsung dijatuhkan, yaitu pengeksekusian dengan niat pasal 300 KUHP Singapura. Ancaman yang menanti hanya 2, hukuman gantung atau penjara seumur hidup. Persidangannya berlangsung begitu panas, guys. Dari pihak pembela, psikiater demi psikiater dipanggil. Belum cukup sampai di situ ya guys, ahli forensik pun bersaksi. Tubuh Nyonya Esther penuh memar, leher, perut, dada, dan kematian disebabkan pencekikan. Bahkan 5 tulang rusuknya patah. Tanda bahwa korban sempat dijepit atau diduduki saat dicekik. Fakta yang bikin ruang pengadilan terdiam sesaat. Hingga akhirnya 5 September 2005, hakim menjatuhkan putusan. Juminem 18 tahun dan Siti Aminah 15 tahun dinyatakan tidak bersalah atas murder, tapi bersalah atas culpable homicide not amounting to murder. Pasal 304 dalam kurung A. Hakim menerima pembelaan bahwa kondisi mental mereka terganggu. Vonis akhirnya dijatuhkan 10 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa. Nah, itu tadi ya guys, kisah dari Siti dan Juminem, 2 anak bangsa yang akhirnya harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi, karena tidak mampu melawan depresi dan tekanan hidup di negeri orang. Sebenarnya Siti bukanlah gadis yang berniat jahat sejak awal. Ia terseret karena rasa empati, melihat Jumi terus-menerus dimarahi, dipukul, dan diperlakukan kasar. Empati itulah yang membuatnya goyah hingga akhirnya ia ikut andil dalam keputusan yang berakhir tragis. Semoga kisah ini jadi pembelajaran berharga bagi kita semua ya guys. Hidup di perantauan memang penuh tekanan, tapi jangan pernah membiarkan amarah kita dan keputusasaan kita nutup jalan keluar lain. Selalu ada cara guys, selalu ada pertolongan asal kita mau mencari. Dan untuk teman-teman semua, khususnya para pejuang nafkah di negeri orang, ingatlah
Kalian tidak pernah benar-benar sendirian. Suara kalian itu terlalu berharga untuk dipendam. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa pelajaran terbesar dari kisah Siti dan Jumi ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya guys untuk terus berkembang. Dan sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.